Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini saya Haris Irianto Wijaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan materi tentang perencanaan hidup bagi remaja dengan judulnya adalah mendampingi remaja dalam merencanakan hidupnya. Materi ini bukan hanya buat orang tua, tetapi lebih fokus kepada anak remaja yang ingin melangsungkan atau memasuki tahap remaja sampai dengan fase remaja itu dilakukan. Sebelum saya mulai materi ini, saya buka pantun dulu. Kura-kura mudah dikejar, tak dapat ia cepat berlari. Ilmu didapat dengan belajar, belajar harus dengan sepenuh hati. Cakep gitu ya. Oke, ibu-ibu dan adik-adik remaja, materi yang saya bawakan pada kali ini adalah tantangan yang harus diselesaikan remaja. Yang pertama, yang kedua, apa saja yang dibicarakan terkait masa depan remaja. Terus juga bagaimana cara orang tua mendampingi remaja, apa saja yang harus disiapkan remaja, rencana dan prosesnya, tahapan mendampingi remaja dalam membuat rencana, tips and trik dalam mendampingi remaja dalam membuat rencana. Yuk kita saksikan berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu serta remaja sekalian, tantangan yang harus diselesaikan oleh remaja terkait dengan perkembangan jiwanya, menurut Robert J. Havigross, ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana mencapai dan menyelesaikan dengan baik relasi dengan sebaya termasuk lawan jenisnya. Nah, terus yang kedua, bagaimana menguasai dan mampu menampilkan peran sosial feminim atau maskulin. Nah, terus yang ketiga, menerima dan menggunakan fisiknya dengan sesuai kodrat yang sudah dilahirkan. Terus yang keempat, mampu mandiri secara emosional dengan orang tua dan atau orang dewasa lainnya. Dapat bertanggung jawab terhadap perilaku sosialnya, mempersiapkan diri untuk kehidupan berkarir dan bekerja, mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan dan etika serta ideologi. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk pernikahan dan berkeluarga. Nah, ini hidup dan mimpi remaja yang menurut mereka itu perlu. Ya, yang pertama misalnya definisi tentang rencana. Apa sih rencana? Kan gitu ya. Ada beberapa definisi tentang rencana. Nah, kita ambil dalam konteks yang paling sederhana terkait dengan misalnya rencana itu adalah niatan atau dalam rangka sesuatu yang akan dikerjakan, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, terus terkait dengan masa depan remaja, kita fokus ke dalam materi ini. Yang pertama adalah rencana pendidikannya, terus juga minat dan ketertarikan remaja di dalam memilih hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya, terus juga lifestyle atau gaya hidup sehat gitu ya, terus juga pekerjaan dan antisipasi masa depan. Nah, tugas Bapak dan Ibu adalah bagaimana cara kita mendampingi remaja. Yang pertama, mengamati kemampuan remaja dalam perkembangan, ya, baik itu misalnya di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Terus juga bagaimana mendampingi perencanaan pengembangan diri remaja itu sendiri untuk melakukan sebuah tulisan-tulisan yang bisa dia capai dalam tadi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, terus juga remaja juga perlu nih berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan. Gitu. Yang pertama tadi misalnya karakteristik remaja yang hidup untuk saat ini. Ya, kondisi eksis ini perlu kita gali, kita eksplor untuk bisa menuangkan di dalam mimpi-mimpi yang akan dicapai. Terus juga perlu cermin untuk dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Cermin itu artinya orang lain atau sebaya dewasa yang menjadi role model atau panutan sehingga dia bisa membayangkan atau mengilustrasikan tentang orang tersebut dengan kesuksesannya misalnya. Orang tersebut dengan humble-nya, orang tersebut dengan karakteristik dan gaya komunikasi dan sebagainya.
Nah, terkait rencana itu juga ada punya target atau goals dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa aja tujuan-tujuan itu dalam merencanakan? Yang pertama adalah kita bisa inventarisasi diri terkait dengan kepribadian. Nah, plus minus atau kelebihan dan kekurangan kita itu kita bisa lihat. Yang baik itu misalnya terkait dengan kepribadian kita, modelnya periang, atau modelnya senang bicara, atau modelnya bisa berbagi dan sebagainya. Masing-masing punya karakter sendiri. Terus yang kedua juga bagaimana tentang kemampuan, ya, terkait dengan misalnya kemampuan dalam bernegosiasi, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam bidang tertentu yang sesuai dengan keahliannya. Terus juga yang ketiga adalah minat. Nah, minatnya ini yang seperti apa yang diingini oleh remaja itu. Terus selanjutnya yang keempat ada keluarga. Nah, ini menjadi penting buat kita sama-sama pahami bahwa keluarga adalah bagian dalam proses pembelajaran kehidupan. Ya, di situ bisa berbagi, bercerita, dan bisa juga menginspirasi bagi anak-anak remaja untuk bisa melakukan di luar rumah. Nah, terus juga bagaimana kita juga bisa melihat situasi global, ya, baik misalnya di lingkungan sekitar, terus juga dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks ASEAN, Asia, bahkan internasional. Terus yang terakhir adalah memasuki dunia kerja. Nah, ini menjadi penting untuk kita bisa straight gitu ya, di jalan yang sudah kita rencanakan, bagaimana pencapaian target-target itu bisa kita realisasikan. Nah, ada beberapa prosesnya yang bisa kita lihat di sini terkait dengan yang pertama, bagaimana kita bisa juga membuat sebuah tulisan atau mimpi-mimpi yang akan kita lakukan. Terus selanjutnya itu bisa TikTok dari bagaimana mimpinya, itu juga kita melihat juga bagaimana caranya bisa dilakukan. Terus juga kita bisa membuat sebuah rencana plan A atau plan B, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terus kita juga bikin peta jalan gitu atau roadmap yang bisa kita lalui melalui berbagai tahapan. Terus setelah itu baru kita to-do list, ya, atau melakukan sebuah tahapan kegiatan yang akan kita lakukan. Baik itu misalnya persiapan, terus juga pelaksanaan, maupun juga kita bisa melakukan evaluasi diri, baik itu dalam konteks pencapaiannya atau target-target yang memang belum bisa tercapai pada tahapan-tahapan tertentu. Nah, bagaimana juga kita bisa mendampingi remaja dalam membuat rencana? Yang pertama adalah lakukan pendekatan-pendekatan dengan remaja. Nah, itu menjadi penting buat kita supaya kita bisa mengerti apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh remaja itu. Terus yang kedua itu amati kesiapan dan kemauan remaja untuk berdiskusi mengenai rencana hidupnya. Terus yang ketiga juga buat janji dengan remaja tersebut, kapan kita juga bisa melakukan pendalaman atau penajaman dari sebuah diskusi-diskusi yang terkait dengan masa depan remaja. Terus juga masukkan hasil diskusi dalam lembar rencana kerja. Nah, pada saat lembar ini kita juga buat yang namanya template ataupun list ataupun coretan-coretan yang memang kita bisa tuangkan sehingga itu benar-benar dibuat berdasarkan mimpi-mimpi kita. Terus bagaimana juga diskusikan mengenai peta jalannya seperti apa. Nah, peta jalan ini menjadi penting untuk kita tadi supaya tidak salah langkah ataupun ada tahapan-tahapan yang memang kita bisa lalui. Kalaupun memang ada akselerasi, dipersilakan. Itu juga bagaimana kita bisa membuat daftar yang harus dikerjakan tadi, to-do list itu. Nah, tahapan itu tidak bisa serta-merta harus akselerasi, tetapi juga melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan urutan dari rencana yang sudah kita buat. Terus juga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memantau perkembangan baik itu rencana A, plan B, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir adalah tip and tricks. Ya, yang pertama terkait dengan waktu. Nah, sempatkan untuk kita bisa melakukan sebuah diskusi antar atau bersama dengan keluarga, bisa ngobrol di tempat makan, bisa ngobrol di ruang keluarga dan sebagainya. Terus siapkan waktu yang panjang dan berkali-kali, bahwa waktu ini menjadi penting untuk kita bisa sepakati dalam konteks apa kita bisa diskusikan dan dalam cara bagaimana kita bisa melakukan. Nah, ini bisa
kita sepakati seperti apa. Terus yang kedua adalah diskusi. Nah, format diskusinya apa tuh? Apakah dengan format santai, apakah dengan format misalnya sambil healing-healing, atau dengan format-format yang memang lebih formal misalnya, atau serius. Terus juga hindari beberapa macam diskusi kita yang kita selalu mengintervensi. Nah, jadikan ini diskusi untuk lebih mengeksplor diri dari para remaja untuk mengungkapkan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Nah, tinggal kita bisa memberikan sebuah sentuhan-sentuhan nasihat atau komentar yang bisa memperkuat atau mempertajam dari diskusi tersebut. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu ataupun juga sesama anak-anak remaja kita, bagaimana kita diskusi ini bisa saling berbicara dan mendengar. Nah, bicara dan mendengar ini menjadi penting buat kita, bahwa mendengar itu juga berdasarkan dari seluruh ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh anak-anak kita untuk menyampaikan rencana masa depannya. Terus juga bagaimana kita bisa membuat tadi roadmap dari rencana yang sudah dibuat, dituliskan di dalam kertas kerjanya misalnya, atau kertas coretannya misalnya. Terus juga yang terpenting dalam sikap ini adalah bersiap untuk melakukan perubahan. Terus yang terakhir adalah fokus. Nah, bagaimana action plan yang sudah dibuat oleh anak-anak remaja kita itu bisa kita bimbing, kita bisa coaching, kita bisa mentoring, sehingga ada hal-hal yang memang perlu disesuaikan, kita sesuaikan. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Atau ada hal-hal yang perlu kita akselerasi, kita akselerasikan. Terus yang kedua adalah prioritaskan berdasarkan waktu dan tujuan. Karena kita punya rencana, punya target, sehingga ada time schedule yang sesuai dengan rencana yang sudah kita lakukan. Nah, tips and trik ini saya sampaikan tadi ada 4. Yang pertama ada waktu, diskusi, sikap, dan fokus. Nah, poin diskusi dengan remaja apa sih? Misalnya, remaja akan menjalani kehidupannya secara mandiri. Nah, itu menjadi penting, secara mandiri. Nah, walaupun kita sebagai orang tua tidak lepas, tapi biarkan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Terus juga perlu persiapan seperti kita sedang merencanakan suatu liburan. Artinya ini petualangan yang menyenangkan bagi para remaja maupun kita sebagai orang tua untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi tips and tricks, berbagi nasihat dan komentar hal-hal yang berkaitan dengan rencana yang sudah dibuat. Oke, Bapak dan Ibu, ada hal yang menarik yang sini adalah bagaimana merencanakan liburan atau mimpi tadi tidak bisa dalam satu hari, gitu ya. Nah, bagaimana juga merencanakan kehidupan remaja itu harus siap berproses melalui perencanaan atau diskusi yang berulang dan berulang. Nah, yang utamanya adalah bagaimana tujuan yang kita rencanakan itu bisa tercapai. Terus juga bagaimana cara untuk mencapai tujuan ini menjadi paling penting di dalam rencana-rencana tersebut. Terus setelah rencana disusun, maka diperlukan peta untuk mengarahkan aktivitas dalam pencapaian tujuan. Terus tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi, mengcoaching, dan mementoring terhadap peta yang sudah dibuat. Ya, kita sebut dengan namanya peta kehidupan. Nah, yang terakhir dalam materi ini bisa saya simpulkan adalah dalam bukunya Big Life Journal, Dr. Carol Dweck mengatakan ada 4. Yang pertama, pilih satu impian terbesar dalam hidup remaja. Ya, artinya fokus. Terus yang kedua, diskusikan tujuan mimpi tersebut dengan orang-orang terbaik kita, misalnya baik ibu, bapak, maupun sahabat-sahabat remaja, ataupun ada saudara-saudara lain yang memang bisa berbagi dan memberikan inspirasi. Terus yang ketiga, jangan lupa buat tahapan ya untuk mencapai mimpi tersebut. Terus yang keempat, yang terakhir, pertimbangkan apa saja hambatan-hambatan mimpi tersebut di dalam proses pelaksanaannya. Terus jangan lupa Bapak Ibu, tolong ditulis bahwa hasil riset Dr. Gail Matthew dari Dominican University California menunjukkan bahwa orang yang menuliskan rencana masa depannya dengan detail memiliki kemungkinan 42% lebih besar untuk mewujudkan mimpinya daripada yang tidak menuliskan rencana di dalam roadmap
tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menuangkan mimpi dalam menjabarkan strateginya, terus membulatkan tekadnya dan memotivasi untuk bisa giat berusaha berulang kali melihat tulisan tersebut. Misalnya bagaimana roadmap tersebut kita tempelkan di ruang kamar anak-anak remaja kita. Terus bagaimana kita juga bisa mewujudkan masa depan itu dengan saling mengingatkan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan peta rencana hidup, barangkali ini contoh yang bisa saya berikan. Nah, ini terkait dengan peta rencana hidup, ya, baik itu misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terus apa saja yang dilakukan dan bagaimana caranya. Ini gambaran peta atau roadmap yang Bapak Ibu bisa lakukan, maupun anak-anak remaja kita juga bisa tuliskan di dalam roadmap tersebut. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya, atas waktunya untuk bisa menonton YouTube channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan tadi saya buka dengan pantun, saya juga tutup dengan pantun. Kayu bundar jadikan roda, lebah madu suka menyengat. Bangkitlah wahai para remaja, nikmati perjuangan penuh semangat. Cakep. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.